Pak, itu sumur bor yang kamu borong itu per unit berapa, Pak? 10 juta. Itu ngebornya, Be, apa berikut pipa? Sama pipa. Apa upahnya, Be? Pokoknya seluruh dari saya itu. 10 juta itu kan, termasuk pipa. Jadi berapa titik? Apanya? yang dikerja Bapak tuh sekarang berapa titik? Pokoknya seluruh 12. 12 titik. Ya, yang titik tahap pertama berapa? Itu 3 aja lah. Yang kedua? Yang kedua 4. 7. 7 sama 4. Ya. 11. 7 sama 4. 12. 7 sama 5 ya. Dugaan menyeleweng di proyek pembangunan sumur bor dan ketahanan pangan yang bersumber dari APBNTA 2023 di Desa Sukananti Baru, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Pantauan awak media di lapangan dan anggaran yang tertera di prasasti jelas jauh berbeda dan dinilai tidak sesuai oleh warganya. Menurut pengakuan Kosim, warga setempat sekaligus TPK proyek pembangunan sumur bor di 12 titik lokasi di Dusun 1, RT 01 dan RT 02 Sukananti Baru mengatakan bahwa dirinya sangat terkejut usai melihat besaran jumlah anggaran yang tertulis di prasasti tersebut. Sementara itu, untuk nilai jasa yang diterimanya hanya sebesar 10 juta rupiah, dan di dalam biaya itu pun sudah terhitung dengan upah pengeboran, berikut pengadaan mesin air dan pipanya. Semuanya itu dari saya, dan mereka pihak Pemdes maupun warga penerima manfaat sudah menerima jadi. Ada 12 titik sumur bor keseluruhannya. Dan pengerjaannya itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama itu ada 3 titik, dikerjakan bulan Agustus tahun 2023, tahap 2, 5 titik, di bulan Oktober dan tahap ketiga, 4 titik, di bulan Desember tahun 2023. Dan yang terakhir ini baru saja selesainya sekitar 2 mingguan yang lalu, kata Kosim didampingi istrinya di rumahnya, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2024. Diakui Kosim, seusai dipasang prasasti inilah dirinya baru mengetahui bahwa proyek sumur bor yang digarapnya ini bernilai lumayan besar, yakni mencapai Rp19.053.333 per unitnya. Sedangkan yang dia dapatkan upah hanya 10 juta rupiah per unitnya, yang dalam pengerjaannya dibantu 3 rekan lainnya. Selain dugaan korupsi di proyek sumur bor, Oknum Kades Sukananti Baru, Sahbani ini disinyalir warganya juga telah menyelewengkan dana desa tahun 2023 melalui program ketahanan pangan dan hewani. Menurut warga tersebut, di program itu Sahbani hanya menyalurkan bantuan berupa 2 ekor ayam kampung saja per kakak. Untuk jumlah kakak, kami tidak tahu, tapi kalau untuk pilih di desa ini kurang lebih ada 800 orang, pungkasnya. Kalau melihat kasus ini, dirasa sudah tercium aroma korupsinya. Pertama, di proyek pembuatan sumur bor, dari dana desa itu sudah jelas ada markup atau dikorupsi. Tentu hal ini patut dicurigai, ada penggelembungan dana di dalamnya, karena jelas di prasasti tertera 19 juta, namun realisasinya di lapangan itu hanya 10 juta rupiah, itu artinya sisanya 9 jutaan diselewengkan. Lanjut di poin kedua, terkait program ketahanan pangan dan hewani, juga patut dicurigai, karena syarat akan korupsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, perihal prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk ketahanan pangan dengan besaran minimal 20% dari total pagu yang diterima dana desa. Dari dasar informasi yang didapat, untuk dana desa Sukananti Baru, Kecamatan Rantau Alai, berkisar 700 juta per tahun, artinya kalau dipotong 20%, anggaran program ketahanan pangan dan hewani kurang lebih 140 juta per tahunnya. Jadi jikalau menurut keterangan, mengatakan warga desa tersebut untuk mata pilihnya ada 800 orang, kurang lebih itu artinya bila dirincikan atau kalkulasikan kurang lebih jumlah kakaknya ada 600. Kalau anggaran ketahanan pangan, dan hanya diberikan 2 ekor ayam kampung, ukuran usia sedang saja,
paling tidak untuk harga 2 ayam tersebut, hanya 50.000 kurang lebih. Kalau jumlah kakak sebanyak 600 kakak, itu artinya kalau kalkulasikan, 50.000 kali 600, 30 juta saja, artinya, Kades sudah markup anggaran sekitar 100 juta untuk program ini. Terkait hal ini, semoga pihak APH maupun pihak terkait lainnya agar segera memanggil kepala desa, karena ini sudah terjadi di beberapa desa di Kecamatan Rantau Alai, tutupnya. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Bakri melaporkan.